Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi zawil huquqi wal irfan, amma ba'du. Pemirsa, sahabat religi dimanapun Anda berada, bulan Ramadan sering juga disebut sebagai bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kenapa Allah memilih Ramadan diturunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan? Karena Al-Quran adalah mukjizat yang paling mulia. Maka oleh karena itu Allah memilih momentum yang mulia juga pada saat menurunkan sesuatu yang mulia. Maka kemuliaan Ramadan dan kemuliaan Al-Quran adalah sesuatu yang berbeda. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ad-Dukhan, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan, dan malam itu adalah berada di bulan suci Ramadan yang agung dan mulia. Maka oleh karena itu sahabat religi, banyak di antara kita yang memanfaatkan Ramadan itu sebagai momentum untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran menjadi habit. Tiba-tiba semua orang setelah sholat fardu, sholat sunnah, memegang Al-Quran untuk membacanya. Itu hal yang baik dilakukan. Satu kebiasaan yang sangat luar biasa. Tetapi jika kita ingin mendapatkan nilai yang jauh lebih dari itu, maka sebagai seorang mukmin yang ingin mendapatkan derajat ketakwaan, maka membaca tidaklah cukup bagi kita. Kita juga harus mengkaji isinya, memahami, sehingga setelah kita memahami, kita dapat merenungi, dan pada gilirannya nanti kita dapat mengimplementasikan dalam tutur kata, gerak-gerik, dan semua tindak lanjut kehidupan kita setelah bulan suci Ramadan berlalu. Itulah rahasia kenapa Ramadan itu menjadi agung dan mulia, dan kenapa bulan yang mulia ini diambil sebagai momentum untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Karena memang dua-dua ini adalah kemuliaan yang mendapatkan derajat khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat yang beriman, umat yang terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selain membaca Al-Quran sebagai satu habit kebiasaan di dalam bulan suci Ramadan, maka menjadi keniscayaan bagi kita, menjadi sesuatu yang harus kita tingkatkan. Apabila di tahun yang lalu kita hanya membaca, dan membaca, mulailah tahun ini selain kita membaca, kita mengkaji lebih dalam. Kita bersyukur kita hidup di era modernisasi yang sekarang, di mana kita sudah disediakan begitu banyak fasilitas, baik dari segi kecanggihan teknologi, sudah ada YouTube, sudah ada Google, dan teknologi lainnya. Bahkan secara literasi pun kita sudah sangat kaya dengan berbagai macam kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama kita yang menjelaskan tentang Al-Quran, kitab-kitab tafsir, terjemah-terjemah, yang itu sesungguhnya bukan alasan bagi kita untuk hari ini kita masih belum paham, belum bisa mengerti apa itu kandungan Al-Quran. Karena begitu banyak fasilitas yang kita dapatkan hari ini
dengan segala macam kelebihan-kelebihannya, kemudahan-kemudahannya. Hanya dengan kita membuka gadget kita, kita sudah bisa mengakses apapun yang kita mau kita pahami dari apa yang menjadi ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Maka Ramadan tahun ini hendaknya bagi kita meningkatkan kualitas diri kita memahami Al-Quran, bukan hanya membaca, tapi kita merenungi makna demi makna. Sehingga kalau memang kita sudah mampu mengetahui itu, maka tidak heran dulu seorang ulama besar, Imam Syafi'i, seorang imam mujtahid mutlak. Beliau ketika membaca Al-Quran banyak berhenti pada momen-momen tertentu. Beliau membaca Al-Quran tetapi beliau berhenti. Kemudian dia membaca lagi, berhenti lagi. Kemudian ketika ditanya oleh murid-muridnya, kenapa ya Syekh? Ya Imam, kau berhenti pada ayat tertentu. Karena beliau benar-benar memahami, benar-benar meresapi apa yang tergantung, apa yang termaktub, terkandung di dalam ayat suci Al-Quran. Sehingga meresapi, kadang sampai menitikan air mata. Begitu memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Setiap kali menemukan ayat-ayat tentang azab Allah, azab kubur, tentang janji dan siksaan Allah, maka seorang yang beriman dan bertakwa, maka itu akan menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita di bulan suci Ramadan. Mari kita baca Al-Quran, kita teruskan membaca Al-Quran, dan kita tingkatkan dengan terus mendalami makna dan isinya, sehingga untuk menjadi perenungan, setelah memahami, kita laksanakan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di 11 bulan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.